Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta ya qalbi bin nuri ma'rifatika abadan abadan. Rabbi yassir wa la tu'assir bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya kashifal mushkilat wa ya alimal khafiyat ikshifil hujuba an wujuhil ma'ani hatta atari ala haqiqatil masaili wa huwa jami'al khati wa zalali anta muwaffiqun li amrin wa anta alamul ghuyub. Allahumma min indika madadin wa ilaika mu'tamadin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni kan ista'uduka ma'alamtani aw maqarat wa ma sami'tu bimaratin hatta taj'alani hafizan zalika kullah anjahru qalbi wa tubhimani ya rabbudinal hajati wa tumsini ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dzikril auliya tajil rahmah, yang artinya sesungguhnya orang yang mengingat kepada manakib daripada seorang wali Allah akan diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang membacanya, orang yang berkumpul di majlis taklimnya. Kemudian daripada itu ialah manakib daripada seorang wali Allah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah, bertepatan tahun 1077 Masehi di desa Naim, termasuk wilayah Jilan yang terletak di tepi sungai di Jilan, yaitu salah satu kota negeri Tabaristan. Makanya si Abdul Qadir aja Jilan itu kampung. Nah, jadi nama lengkap beliau Abu Muhammad Abdul Qadir gitu ya. Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani itu kampung Jilan. Nah, jadi Abdul Qadir ini ayah beliau yang bernama Abi Salih Musa bin Abdillah bin Yahya Al-Jalid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdillah bin Musa Al-Jawad bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan bin Sayyidina Fatimah binti Rasulullah. Dan ibu beliau, dari ayah beliau, ibu beliau mempunyai silsilah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani bin Sayyidah Fatimah binti Abdullah bin Abu Jamaluddin bin Tahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Sayyid Ali Ar-Rida bin Musa Al-Khalid bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Zainul Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi abahnya si Abdul Qadir Jailani itu keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan. Sedangkan ibu si Abdul Qadir Jailani keturunan Sayyidina Al-Husain. Nah, jadi kiri kanan. Berarti ayah si Abdul Qadir Jailani ini keturunan Sayyidina Al-Hasan dan ibunya keturunan Sayyidina Al-Husain. Jadi ibu si Abdul Qadir Jailani ini Tuhan. Jangan ibaratnya itu kan mungkin lagi betiana umur kurang lebih 60 tahun usia beliau. Nah, mau 60 lah kira-kira bisa ketemu lagi. Cuma dengan kehendak Allah Ta'ala kadang awal kita pungkiri. Jadi si Abdul Qadir Al-Jailani ini lahir bulan Ramadan, hidup 1 hari bulan puasa. Nah,
Jadi si Abdul Qadir Al-Jailani waktu disusui mamanya kada mau. Nah bulan puasa disusui kada mau. Jadi kada menyusui seharian. Pas waktu buka puasa, nah menangis si Abdul Qadir Jailani. Lalu disusui oleh ibu beliau. Nah berarti itulah ciri-ciri daripada seorang wali Allah. Jadi si Abdul Qadir Al-Jailani ini disuruh menuntut ilmu, mencari guru. Nah, lalu di situ disangui 80 dinar dibagi 2, 40 dijurung wadah si Abdul Qadir Jailani. Nah, kuitannya sedih anak menuntut ilmu, tapi kada bapak yang nama mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi disangui 40 dinar, jadi dijahitakan kuitan sidin, kantong di bawah katiak, biasanya kan bisa di bawah katiak. Jadi ujar ibu beliau, wahai anakku, ikam apabila yang di perjalanan sebutin aja, ikam harus jujur, jangan berdusta. Nah itu ingat pesan ibu, jujur dan jangan berdusta. Lalu pergi berangkat si Abdul Qadir Al-Jailani dengan berlinang air mata orang tua beliau karena meninggalkan beliau begitu jauh. Lalu di dalam perjalanan kan bahar itu berperampok, perampoknya menunggang kuda. Jadi kemudian pas karena giliran si Abdul Qadir Al-Jailani menjadi perampok, wahai seorang pemuda, apa yang membawa? Nah, adakah harta ya? Jadi ujar si Abdul Qadir Al-Jailani, ada di mana? Di bawah katiak. Tak kita yang perampoknya rasa ada mungkin ini jangan juga bahasa asli itu mulut saja. Nah, baca pulang rasa percaya. Jadi nang perampok nang lain pulang memarkir. Wahai seorang pemuda, apa naik ke bawah? Nang ke bawah jadinya duit 40 dinar. Di mana anaknya? Di bawah katiak. Kada percaya juga. Pas takana giliran komandannya kita lagi ya. Jadi ujar komandannya, wahai seorang pemuda, ada harta di wadah diri kamu? Ada. Di mana? Di bawah katiak 40 dinar. Jadi digeledahi aja. Pas desa bujur di bawah katiak ada 40 dinar. Jadi ujar kepala perampok tetangis kepala perampok. Jadi kan bingung mainan anak buah ini kenapa nih? Komandan jadi menangis. Nah, jadi ujar komandan, wahai seorang pemuda, kenapa ikam jadi artinya berpadari? Biasanya mulai makan orang-orang lah. Nah, jadi ikam begitu jujur. Jadi ujar si Abdul Qadir Al-Jailani, memang aku dipersani oleh ibuku bahwa aku ini harus berkata jujur dan jangan dusta. Nah, lalu disitulah kepala perampok ini menangis, menitiskan air mata. Di situ jualah perampok tadi bertobat dan juga anak buahnya bertobat. Jadi berangkat si Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi guru fikih si Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah ada si Abu Khattab Al-Khawajari dan si Abu Wafa. Itu guru fikih sidin. Kalau guru adab sidin, nah guru tauhid adalah Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibri. Guru tasawuf beliau, nah guru tasawuf beliau adalah Aribillah Syekh Abu Khairi Hamad bin Muslim At-Tibas. Jadi Hamad Ibnu Dabas itu guru tasawuf sidin. Nah, jadi pas dapat guru tasawuf, jadi kan dengar artinya guru tasawuf ini kan memberikan amaliyah juga, memberikan amaliyah begitu hebat. Jadi disitulah sudah diakui oleh Syekh Hamad Ibnu Dabas kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi disitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di situ beliau dasar luar biasa Jepang lain lah. Sidin 40 tahun kurang lebih jarang guring. Nah, ada sekalapan bangun. Ada kita, ada guring ini semalaman. Soalnya memicik pempicit beneran bang. Nah kalau si Abdul Qadir Al-Jailani memang luar biasa. Nah jadi di dalam suatu riwayat
ada seorang pemuda yang bernama Abu Mudaffar. Abu Mudaffar ini anak berjualan, anak berdagang ke negeri seberang. Jadi disitulah Abu Mudaffar ini tadi mendatangi perguruan Abdul Qadir, Syekh Hamad Ibn Dabbas tadi. Nah, padahal Syekh Hamad Ibn Dabbas ini perguruan Abdul Qadir Al-Jailani apa tujuannya? Penjual kain serbet. Nah, yang serbet makan kain, wah ini kan diseolah bahaya kan serbet. Nah, jadi penjual kain itu aja Syekh Hamad Ibn Dabbas tadi, orang ilmunya luar biasa. Nah, jadi seorang pemuda ini tadi jangan ibaratnya anak begawi itu manjar rezeki bertakun dahulu nih. Mana ada orang alim bertakun. Jadi mendatangi kepada Syekh Hamad Ibn Dabbas. Assalamualaikum, wahai Syekh Hamad Ibn Dabbas. Ulun hendak berlayar ke negeri seberang, hendak berjualan, membawa barang dagangan senilai 700 dinar. Nah, jadi ujar Syekh Hamad Ibn Dabbas Pagur Abdul Qadir Jailani, jangan di sini. Ikam kaina di tengah jalan dirampok orang dan ikam dibunuh orang. Boleh kaita mau tanya? Kan hati anak berjual kancang sudah. Lalu mendatangi si muridnya, mendatangi murid Hamad Ibn Dabbas kan gurunya datanginya muridnya mana? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi Abdul Qadir Jailani. Ulun tadi hanya datang 2.000 rupiah. Apa kabarnya si Abdul Qadir Jailani? Ujar Abu Mudaffar, ini hendak berdagang berlayar ke negeri seberang. Ujar Pak Guruan tadi, ujar si Hamad Ibn Dabbas, jangan berangkat, ikam dirampok orang, kayak di tengah perjalanan mati. Nah, lalu si Abdul Qadir Jailani bagaimana si Mustafa berbikin? Ujar si Abdul Qadir Jailani, wahai Abu Mudaffar, berangkatlah ikam menjamin ikam selamat. Sedangkan gurunya tadi memenangkan mati. Nah, ujar si Abdul Qadir Al-Jailani, ikam kujamin selamat wahai Allah menjamin. Berangkat. Setelah berangkat memang untungnya banyak, asal 700 dinar menjadi 1.000 dinar. Nah, lalu kemudian di situ kalangan keuyuhan, lalu istirahat, kawisi. Tiba kawisi ini kan duit ini tadi lah, tadi nggak diwisi. Lalu di tempat musalah taburin. Setelah taburin, tamimpi bahwa memang dirampok orang dan dibunuh orang. Nah, pas tabangun, setelah tabangun lalu dilihati, nah, bulunya apa? Mas pedang. Tak kayak gitu, mana duitnya di mana? Kali duitnya di misi masih ada 1.000 dinar. Nah, boleh sampai ke kampung. Tiba sampai ke kampung boleh. Lalu bertemu lawan perguruan si Abdul Qadir Al-Jailani yaitu si Hamad Ibn Dabbas. Jadi ujar si Abdul Dabbas tak korehin sidin. Ujar nang Abu Mudaffar tadi nah di dalam hati bang. Aku ini masih hidup lagi. Dia memarayakan dulu nah jangan berbaca rasa. Ulun mati kira kurang. Tapi tahu perguruan tahu. Kalau ujar Abu Mudaffar tahu. Ujar si Hamad Ibn Dabbas, wahai Abu Mudaffar, ikam datangi aja murid pulang Abdul Qadir Al-Jailani, ikam datangi pulang. Nah, jadi setelah mendatangi si Abdul Qadir Al-Jailani, alhamdulillah ulunnya selamat dari ulun kepada guru pian, tapi ujian guru pian datangi pian. Nah, jadi ulun alhamdulillah adalah hidup. Lalu ya si Abdul Qadir Al-Jailani, guru itu kada salah. Memang ikam ditakdirkan, memang ikam ditakdirkan dirampok orang dan dibunuh orang mati. Ikam datang mimpi ada. Nah, kenapa jadi ikam hatinya masih ada umur? Karena si Abdul Qadir Al-Jailani berdoa 17 kali, berulang-ulang berapa kali? 17 kali. Rasanya berapa kali itu? Nah, berdoa. Dan doa bisa merubah takdir. Doa bisa merubah takdir dan sedekah bisa merubah takdir. Takdir ada dua, takdir yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah.
takdir yang tidak bisa dirubah, irgen bakuriak karawak apa kalian cara dirubah bebinian jadi lelakian awal. Nah itu lelakian jadi bini awal. Nah itu nggak dirubah. Takdir yang bisa dirubah itu adalah takdir yang belum terjadi. Umpamanya pian besok bilanya ke Gambut, ke pasar Gambut jam 9 pian tarutuk kendaraan. Nah lalu berkat pian berdoa atau bersedekah bisa dicabut oleh Allah Ta'ala. Karena belum terjadi lagi, dicabut oleh Allah Ta'ala karena rahasia itu rahasia Allah Ta'ala. Dicabut atau dijadikan mimpi. Nah, jadi berkat berdoa, berkat artinya bersedekah, ambil. Nah, jadi artinya itulah bala. Ada terujung motor, ada terujung merah, tapi terujung baru. Kan tulak bala, baru datang. Nah jadi disitulah artinya takdir yang tidak bisa dirubah dan takdir yang bisa dirubah. Nah kayak ini kalau umpamanya kan polisi ditakdirkan orang miskin sebenarnya. Nah takdir miskin kan. Lalu kan kada mau merubah kada di rumah. Selama hidup 40 tahun kok punya orang miskin. Nah tapi bila dia berusaha, nah dirubahnya. Makanya nah itu Tuhan tidak merubah nasib seseorang kecuali kaum itu yang merubah, bukan? Nah, jangan berpangku tangan, ada usahanya. Jangannya ibarat itu ujar baginda Rasul orang muslim ini harus sugih. Kenapa? Jangan berpangku tangan maksudnya. Ini sudah berusaha. Memang sudah ketentuan Allah Ta'ala rezekinya sekian-sekiannya kan jadi masalah yang penting berusaha. Umpamanya ya Allah kita nih biar jadi takdirkan sugih. Nah, sugih tapi dia berbeda. Nah habis lebih tadi, nah itu yang namanya takdir yang bisa dirubah. Yang sugih bisa miskin, yang miskin bisa sugih. Nah jadi jangan berpangku tangan, berdoa dan berusaha. Nah jadi disinilah si Abdul Qadir Al-Jilani keramatnya luar biasa. Jadi beliau tuh amalan beliau ada ulun membaca di kitab itu ada 9. Nah, nama melajimkan. Yang pertama, nah di situ ia mukhid. Yang kedua, ya Rabbi. Yang ketiga, ya Syahid. Yang keempat, ya Hasib. Yang kelima, ya Fa'alu. Yang keenam, ya Khalaq. Yang ketujuh, ya Khalaliku. Yang kedelapan, ya Bariu. Yang kesembilan, ya Musawwir. Ini aman sih, sebanyak-banyaknya. Tapi kadang terbatas. Lawan sini malam itu membaca surah Al-Muzammil, surah Ar-Rahman, surah Al-Ikhlas 100 kali. Asmaul Husna 660 harus ada. Nah, jadi harus ada amalan. Karena itu orang marifat. Ada kita kan marifat kita di bama. Nah, jadi kadang-kadang kada di bama. Jadi si Abdul Qadir Al-Jilani ini jadi merajibkan zikir. Nah, jadi si bilanya malam itu duduk, jadi berzikir, duduk berzikir. Tapi sidin itu kada mau mengagungkan orang sugih. Kan raja ada datang nama beri macam-macam itu laksidin. Betul bilang raja ini setengah memaksa. Kenapa dia sudah hendak jadi si raja menjurungi buah apel. Sekali dibuka si Abdul Qadir Al-Jilani apelnya berhula. Ada lagi orang yang baru datang memberi duit. Lalu diterima sidin, dikacak sidin duitnya darah, namanya darah manusia. Nah, berarti tahu kalau sidin. Nah jadi disinilah beliau tidak mengagungkan orang kaya. Karena Rasulullah man tawada'a li ghani jahabi solusi dini. Yang artinya itu barang siapa yang merendahkan diri kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 dari agamanya. Itu sudah pernah aku aja. Kasus sumberit banyak sakit. Sebenarnya sugi orang berilmu, orang memberi silakan. Tapi kita, nah itu kadang-kadang makanya hilang 1/3 dari agama kita kalau mengagungkan orang itu. Makanya di majelis kita itu majelis taklim akhiratnya sama lah. Maksudnya sama anak sugi, anak miskin, anak penyadang, anak ada sing duitan sama. Ya lah. Nah. Kita berpikir jangan kita mati kita guring aja, nah harta tertinggal.
mau dibawa ke lampu, mobil, kendaraan, TV, ayo timbang. Nah disitulah kita sadar diri. Umur kita ini diantara tarikan nafas dan turun nafas. Gitu. Nah jadi wali Allah si Abdul Qadir Al-Jailani luar biasa. Ngarang sini ini kan si Abdul Qadir Muhammad Abdul Qadir ya, cuma ngarang Jailani itu nggak. Jadi pangkat sini itu sultan itu raja. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi para wali-wali yang ada di dunia ini, pundak-pundak wali di bawah telapak kaki beliau. Ini luar biasa. Makanya si Saman itu berguru Abdul Qadir. Padahal Abdul Qadir telah wafat, telah tiada. Nah, jadi silsilah artinya si Abdul Qadir Al-Jailani itu berguru dia. Lawan artinya si Ahmad Ibnu Dabas tadi. Nah disinilah. Jadi si Abdul Qadir Al-Jailani berguru kepada si Ahmad Ibnu Dabas. Ibnu Dabas berguru kepada si Abi Saleh, berguru lagi kepada Habib Abdullah, berguru kepada Habib Yahya, berguru kepada Habib Muhammad, berguru kepada Habib Daud, berguru kepada Habib Musa, berguru kepada Habib Abdullah, berguru kepada Sayyidina Al Hasan dan Husain, berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berguru kepada Siti Fatimah, Siti Fatimah berguru kepada Hadijah berguru kepada baginda Rasul pada tanggal 17 Ramadan siang hari, sedangkan malamnya 17 Ramadan baginda Rasul mendapatkan wahyu di Jabal Nur. Nah, jadi kan si Abdul Qadir Jailani ke atas. Kalau si Abdul Qadir Jailani lah menurunkan muridnya, si Abdul Qadir Jailani lah menurunkan murid. Nah, yaitu si Saman Al-Madani. Jadi si Saman Al-Madani menurunkan murid si Asad Al-Banjari. Si Asad Al-Banjari menurunkan murid kepada si Syihabuddin. Si Syihabuddin menurunkan murid kepada si Jamal bin Surki Mukti. Nah, jadi si Jamal bin Surki Mukti menurunkan murid kepada Haji Abdul Samad di Marbaha. Jadi Haji Abdul Samad Marbaha menurunkan kepada Jainal Ilmi Karapayan. Jainal Ilmi Karapayan menurunkan murid kepada Haji Ismail Kai Sakabunut. Haji Ismail Kai Sakabunut menurunkan kepada artis balapan. Nah ini terus silsilahnya sampai ke Rasulullah. Nah alhamdulillah. Tapi untung biar dia terbanyak orang pamanya berguru 23 itu 4 kan terbanyak biar untung biar. Jadi ada silsilahnya. Ini orang kada artinya kada mencari sekali di balik guru ada guru memberi silsilah itu jadi silina alhamdulillah pertemuan. Nah jadi dari silsilah kita kan memang kita terus sampai ke bawah. Nah jadi disitulah artinya alhamdulillah. Jadi dijaga kita juriat kita antara gampang orang membaca mereka Abdul Jailani kita dapat silsilah, tapi kita bukan bangga, tapi bangga untuk diri sendiri saja. Kalau dia orang mencari untuk membayarkan apa biar jangan kada kan tidak masalah apa di juga. Nah karena sebagian tahu menghimungkan kamu lah. Nah menghimungkan aja nah. Jadi kan alhamdulillah juga kan dia artinya kan sampai silsilah kepada baginda Rasulullah. Jadi itu yang namanya berguru kepada Syekh Mursyid yang tembus kepada baginda Rasul yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi karamat beliau pulang. Jadi si Abdul Qadir Al-Jailani ada seorang wali Allah yang luar biasa hebatnya. Jadi seorang wali Allah ini sombong. Jadi aku aja dengan hebatnya. Nah Abdul Qadir Al-Jailani ini kasar orangnya tahu. Ya Allah ya Rabbi. Artinya butakan hatinya. Nah, lalu enam orang ini terbang. 6 wali Allah ini terbang. Jadi merasa hebat nih. Lalu kemudian bangga artinya di dunia apa aja hebat. Jadi dia Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah cabut kesombongannya. Cabut hatinya, butakan hatinya. Lalu sekalinya, tergugur di hadapan si Abdul Qadir Al-Jailani. Kan terbang tinggi, tergugur di hadapan si Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi si Abdul Qadir Al-Jailani sultan raja daripada wali luar biasa. Nah jadi disinilah artinya beliau mengadakan tarikat Qadiriyah. Ya banyak pikir juga. Nah makanya, ya kan ada banyak salawat, ada banyak pikir kan. Tergantung kita juga senang mana. Jadi di dalam riwayat lagi ada seorang perempuan. Jadi ujian seorang perempuan kan mendengar bahwa di kampung Jilan situ ada Syabang Jalan di Baghdad ada seorang wali Allah bahwa doanya mustajab. Jadi ujian seorang perempuan ini tadi, aku bang anak minta doa yang Syabang Jalan ini kan katanya wali Allah datang.
atau assalamualaikum waalaikumsalam ya si Abdul Qadir Al-Jailani apa di sini. Nah, jadi ujar seorang perempuan tadi, wah si Abdul Qadir Al-Jailani, aku nih anak minta hajat minta doa, membujur-bujur biarnya wali, apa di sini doanya? Nah, jadi ujar seorang perempuan itu doanya, hidup akan lakiku, aku hanya kawin di alang-alang makan. Nah, luar biasa permintaannya, luar biasa. Tapi yang namanya wali Allah izin ada izin kedua. Jadi sidin sembahyang berangkat di dalam kamar. Keluar sidin imbah keluar, ayo sidin boleh ke kamar. Aku izin ampun urusan kena. Lalu si Abdul Qadir Al-Jailani setelah beli perempuan tadi sidin di dalam kamar. Memohon jawab karena telah mengabulkan doa wali. Lalu berebut lawan malaikat maut. Si Abdul Qadir Al-Jailani berebut lawan malaikat Israel. Oh, diambilnya. Malaikat Israel ini kisahnya kan banyak roh-roh nang arti sudah meninggal, banyak wis kantung sekalinya malaikat Israel ini. Karena bahkan di dalam riwayat itu membaca kuburan roh-roh nang artinya nang orang-orang dan kubur tuh. Kira-kira kantongnya di sini, nah bersusun kantung. Jadi berebut lawan si Abdul Qadir Al-Jailani. Rabit kantong jika malaikat mau. Nah, jadi ujar malaikat mau, ya Allah ya Rabbi, orang tahu. Kenapa ya Allah ya Rabbi? Siapa kadang Al-Jailani merabut urusan tuh. Tuhan ini kan dia ujar Tuhan. Terserah itu nama-nama. Makanya jangan berbahasa kasar. Dan jangan ibaratnya itu kan Tuhan itu kan kenal siapa-siapa bagusnya. Jangannya menolak kan berpihak. Nah, jadi ujar Tuhan, kan jadinya wali Allah, wali apa? Kamu kan bentuk besar aja menjemput terus mengumpulkan rumah menjemput terus. Nah, jadi terserah aja jangan kemana tuh, kemana. Bila kemana kalah berarti kalah jangan mana. Nah, sekalinya kalah malaikat maut. Nah, panang roh-roh di kantong ini guguran dia karena asal-asal meninggal. Nah, apa deh himung orang-orang berhimungan kehidupan. Jadi kan kabul kedua, tapi kada beberapa lama mungkin salah tuh kurang lebih seminggu, jangan salah kan sampai juga. Nah, jadi kan luar biasa ada. Nah, jadi itulah daripada kita artinya bersanad kepada si Abdul Qadir Al-Jailani. Luar biasa. Jin yang kedua ini lawan si Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jin kedua ini lawan si Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi wajar aja orang tasawuf. Nah, jadi sihir ini kada batal wudu. Jadi kada batal wudu kita kan tahu aja juga. Makanya orang pelajarian bilanya artinya. Bilanya bakami bau wudu tapi berbasuh dulu. Nah, kami basuh bodoh, bayira basuh bodoh, itu jadikan kewajiban. Kada batal wudu itu biar. Nah, pamannya kita kada batal wudu lah. Nah, lalu biar kita beli ke rumah kami bawa basuh bodoh. Nah, jadi kuring pian tergantung lagi batal kada batal palingan dental. Bikin pamikit. Nah, jadi utamakan pian jangan batal wudu karena yang baginda Rasul nama ala wudu'i pada umur mutafitil kira bahwa indallahi syahid. Barang siapa anak guring berwudu maka di dalam guring di dalam tidurnya ini dia meninggal syahid. Nah, ini sama bilanya kada guring enggak bilanya kada batal wudu maka inilah orang mati usul mati. Bila orang kali baca wudu, jangan ibaratnya ini langit, ini bumi, jangan ibaratnya menabrak, ibaratnya mengapitnya. Supaya langit dan bumi karenanya di dalam kesucian. Nah, di dalam kesucian. Jadi dia bila datang ke rumah ini pasti Pak Kami dulu tuh. Ada juga yang bikin Pak Kami berjam-jam sekalinya salawatnya lapis 10. Ini bapak kalian laki kesian. Nah, jadi disitulah bilanya pian boleh ke rumah. Kami bawa basuh wudu, bilanya bayira bawa basuh wudu. Ada baca wudu, ya. Paling itu bilanya Pak Kami aja wudu. Lalu kita ada lagi mencari wudu. Ya kadang-kadang kan kalau kita bicara lah, pas taimbai umpamanya anak Pak Kami singgah umpamanya anak kakak luar singgah umpamanya kakak-kakak. Kebetulan kan wisinya 2 buah. Sedangkan bis ini kan orangnya kadang-kadang menggumul itu. Ayo kayak apa ya? Kayak apa? Anak Pak Kami kan Bapak Kami duduk. Nah, anak duduk anak sembahyang pulang. Nah, jadi anak sembahyang pokoknya sembahyang jual sembahyang asar.
sementara karena lidingnya umpamanya 2 atau 3 bantri air ke 20-nya sejam tertentu. Tapi bilanya kita sudah kada batal wudu, nah nyaman banget ya nyambut wudu. Kita kada wudu. Nah, kecuali kita bakal yang batal, behiranya batal. Ada juga si paling yang jadi imam pakantor si paloy. Jadi dia buahnya itu paling kenapa? Jadi nang hati sembahyang ntar makanya jadi imam. Kadanya pada awal betul. Kan ini bilang kan banyak ulama. Nah ulama membawakan kitab yang sekarang jam. Nah ini kitabnya. Dan saya kok membawakan kitab sekarang jam. Bilanya artinya kamu sembahyang dan bahkan betul. Kadanya kalau kenapa jadi kada? Karena aku sembahyang kada wudu jadi. Kira awal sembahyang kada wudu, nah pernah betul. Iya batal. Bilanya pian wudu sembahyang betul. Bilanya pian kada wudu kada betul. Makanya bilanya sembahyangnya kada boleh wudu pian. Tidak kan sembahyang jangan wudu. Nah, kalau sampai wudunya sama ibu. Nah, bilanya sembahyang kada boleh kada beruku, harus beruku. Jadi siapa kada jadi luar biasa makanya anak-anak jangan tawasuli liridaillahi ta'ala ila hadiratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala bi abi umi abah mama. Nah yang wali-wali 41 wali bukan sekong. Nah jadi susunannya itu kayak ini minta dia Allah dulu liridaillahi ta'ala ila hadiratin Nabi hanya wala bi abi wa umi. Nah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Zahra, Aisyah, Aisyah, Rida, Hadi, Jadul, Hasan, Husain, Syarifan Jelani. Apa gurunya kenapa kayak dia? Nabi Allah, wali Allah, ya. Nah tapi itu tak salah aja. Cuma ada seninya pulang, paham lah. Ada seninya, nah, ya kan boleh rangkai itu aja. Rasulullah enggak. Jadi abang mama, Nabi Allah, wali Allah, guru Allah. Pacar-pacar apa aja, pacar-pacar mengisi pacar dari ini nah Allah Ta'ala menjodohkan sampai ini tak kawin. Nah jadi itu bedanya di sambil tiga Bapak. Nah kalau itu kelapahan sudah tawasul ringkas ya. Ini oleh ambil jalan ringkas. Nah Nabi Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad lah. Sini malah bilang nah kalau benar lagi tuntung kita tuntung makanan sudah. Nah ini tasawuf sebenarnya. Nah, tapi terserah aja yang disambat silakan sama nak kailah tidak akan berbahasa kasar dia minta banyak orang minta banyak dan orang minta jadi kan artinya menurut ini kan sudah pun payah kalau sudah dia minta nah, apa boleh buat aja orang sederhana apa hajat dia buat dia satu mati itu dia potong ayam bloknya dia jangan mengerti nah tapi kan udah mesti jualan aja kalau umat kami pokoknya sama para jam ya artinya supaya amplopnya aja ya mau 5.000 sempat beri apa bener tengah jam gurunya kalau saya dari 5.000 ya nah itu jangan ibaratnya pun tahu tuh bunga-bunganya paham lah jadi jangan ibaratnya itu jangan bertanya kalau turun aja jangan dibuka amplop guru kasihan ini kisahnya kalau lah sudah kita ikhlas ini terserah aja lagi. Nah itu jadi kan kita lihat yang kita bayi itu dulu ketiga. Ayo deh, saya kira bapak jualan bacaannya itu nah masuk ke sini. Kalau orangnya 30, orangnya 30 nah baca sekong sejam. Ada berapa jam tak semalaman? Dengan cari bertambah ya, umpamanya orang 30 umpamanya saya semalaman. Kalau memakannya, lu tahu orang memakannya kan 3 kali sehari memakannya kalau 30 kan banyak ongkos tadi. Kisahnya nah, jadi bilanya ada nih kan orang minta banyu bayar orang kan minta banyu jadi piantokan aja piantokan Rasulullah berarti lakat jamu Rasulullah bisikuna bismillahirrahmanirrahim ras putiras banyak orang waras aku dapat beres saya kemarin alhamdulillah majelis talim kita nih majelis talim yang sederhana sungguh kita miskin beda cuma kita nyamannya ini arti bahagianya itu silaturahim terjaga walaupun kan ilmu sudah ada oleh aku sudah tahu itu aja cuma tali silaturahimnya ini nah bujur aja Rasulullah itu Rasulullah bilanya orang ini katanya bersilaturahim jawablah bilanya orang bersilaturahim banyak umur kalau mau mati kita ya jawablah pengkawal datang kamu istana kalau mau mati jamin nah
umur. Lawan para jikian, nah malah kita banyak nih makanan pernah. Besir aja ada, besir 4 minggu makan wadai ada. Wali tahu di mana itu makanan. Wali ini tahu yang, nah udah lihat 4 kali nih makan wadai ada besir. Pas malam ini makanan ada yang memediakan, ayo. Jadi semangat kita jikir. Jadi jikir itu rasakan berpahala. Jadi kan awak ramadan dingin kaributan, jadi tegar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berkuyang dian. Karena disitulah saat kita berzikir, disitulah wujud Allah Taala nampak saipungan. Nah disitu kita latihan jikir. Dan jadi berkat membaca manaqib al-Qur'an ini mudah-mudahan kita panjang umur, tetap amal ibadah kepada Allah, siap jasmani dan rohani, rezeki berberkah, selamat dunia dan akhirat. Nah jadi beliau wafat pada malam Senin tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah tahun 1166 Masehi. Dalam usia 91 tahun dimakamkan di Baghdad. Jadi umur beliau 91 tahun. Nah jadi mudah-mudahan hidup kita berberkah, mati di dalam husnul khatimah. Al-Fatihah.